semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Graciela Fiona Dareno dari kelas A4 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kalimat efektif dan kalimat tidak efektif sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Enci Jumliati Lambayang, SPD MPD. Tujuan pembelajaran ini adalah agar mahasiswa lebih memahami kalimat efektif dalam media tulis maupun media lisan. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Di dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Salah satu di antaranya bermakna membawa pengaruh. Artinya, kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh-pengaruh berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam syarat-syarat kalimat efektif. Syarat yang pertama adalah kesatuan. Informasi yang disampaikan oleh sebuah kalimat harus memenuhi unsur penulisan yang utuh sehingga terbentuk sebuah kalimat yang padu antara satu dengan yang lainnya. Syarat yang kedua adalah keparalelan. Kalimat yang memiliki imbuhan pada predikat lebih dari satu harus memiliki jenis imbuhan yang sesuai antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, A. Seorang mahasiswa keperawatan harus belajar dan berlatih memasang infus. B. Seorang mahasiswa keperawatan harus mempelajari dan berlatih memasang infus. Jawaban yang benar terdapat di A, karena predikat dari kata belajar dan berlatih itu sama. Syarat yang ketiga adalah kelogisan. Suatu ide kalimat dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Berikut contoh kalimatnya. A. Kalimat tidak efektif. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil tindakan tercepat untuk pasien tersebut. Kalimat ini tidak efektif pada bagian mempersingkat. B. Kalimat efektif. Untuk menghemat waktu, saya akan mengambil tindakan tercepat untuk pasien tersebut. Dibandingkan memakai kata mempersingkat, untuk membuat kalimat tersebut efektif, kita menggunakan kata menghemat. Syarat yang keempat adalah kehematan. Kita harus menggunakan kata-kata secara hemat, namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Dalam menyusun kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak dibutuhkan harus dihindari, seperti jika subjek dalam kalimat hanya satu, penyebutannya tidak perlu diulang. Sebagai contoh, kalimat tidak efektif berupa karena dia rajin, dia menjadi juara 1 di kelas A4 Fakultas Keperawatan UNPI Manado. Kalimat tersebut tidak efektif karena terlalu banyak memakai kata dia. Sedangkan untuk kalimat yang efektif adalah karena rajin, dia menjadi juara 1 di kelas A4 Fakultas Keperawatan UNPI Manado. Syarat yang berikutnya adalah ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu atau sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ketepatan kalimat yaitu memakai kata yang tepat, kata berpasangan harus sesuai. Berikut contohnya. Kalimat tidak efektif yaitu Randy lupa nama dengan perawat itu. Sedangkan untuk kalimat efektifnya, Randy melupakan nama perawat itu. Dan syarat yang terakhir adalah kecermatan. Kalimat efektif itu harus cermat. Sebagai contoh, mahasiswa di Fakultas Keperawatan UNPI itu menerima hadiah dari hasil Olimpiade. Kalimat tersebut terkesan ambigu atau penuh dengan keraguan karena tidak dapat menunjukkan siapa yang disebut terkenal, apakah mahasiswa atau perguruan tinggi. Supaya efektif, kalimat tersebut dapat diubah menjadi salah satu dari dua bentuk berikut, sesuai dengan makna yang dituju.
A. Mahasiswa yang terkenal itu bernama Tiara. Dia menerima hadiah. Atau B. Mahasiswa dari kampus UNPI Fakultas Keperawatan itu bernama Francisca. Dia menerima hadiah. Selanjutnya kita akan membahas kalimat tidak efektif. Pengertiannya, kalimat tidak efektif adalah kalimat yang susunan kalimatnya tidak mudah untuk dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca atau pendengar. Berikut adalah ciri-ciri dari kalimat tidak efektif. Yang pertama, unsur kalimat yang tidak jelas. Ciri pertama dari kalimat tidak efektif adalah unsur kalimat yang tidak jelas. Unsur yang tidak jelas ini bisa kamu lihat pada struktur pembangun dari kalimat itu sendiri. Pada umumnya, setiap kalimat pasti akan memiliki subjek, objek, predikat, dan keterangan. Namun pada kalimat tidak efektif, tidak ada subjek di dalam kalimat. Tidak adanya subjek pada suatu kalimat menandakan kalimat tersebut tidak bisa menjadi kalimat pokok. Ciri-ciri yang kedua adalah penggunaan diksi kalimat banyak yang tidak tepat. Penggunaan diksi yang tidak tepat pada suatu kalimat memberikan pengaruh terhadap isi atau maksud dari kalimat tersebut. Isi yang tidak tersampaikan pada suatu kalimat bisa menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antara pembaca dan penulis serta pendengar dan pembicara. Terjadinya kesalahpahaman pada kalimat yang disampaikan menandakan bahwa kalimat tersebut sulit untuk dipahami. Ciri-ciri yang ketiga adalah penggunaan ejaan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sudah menjadi hal umum kalau dalam menulis sebaiknya mengacu pada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, terutama penulisan karya ilmiah. Dalam PUEBI, kamu akan mengetahui berbagai macam cara penggunaan ejaan yang sesuai dengan PUEBI, seperti penulisan huruf kapital, penggunaan huruf miring, tanda baca, dan lain-lain. Singkatnya, PUEBI sangat disarankan untuk digunakan sebagai acuan dalam media menulis. Ciri-ciri yang keempat adalah tidak ada ide pokok dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat tidak efektif berikutnya adalah tidak ada ide pokok dalam suatu kalimat. Tidak adanya ide pokok dalam suatu kalimat, maka pembuatan paragraf menjadi tidak utuh. Maka dari itu, kalimat tidak efektif bisa mengurangi informasi yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Dengan demikian, setiap kalimat yang terkumpul akan menghasilkan sebuah paragraf. Ciri-ciri yang terakhir adalah boros dalam penggunaan kata. Pada kalimat tidak efektif, penggunaan katanya sangat boros sehingga membuat suatu kalimat kurang enak untuk dibaca. Pemborosan kata pada kalimat bisa kita lihat ketika membaca kalimat, terdapat banyak sekali kata-kata yang sama. Selain kurang enak untuk dibaca, pemborosan kata bisa menghilangkan pesan atau maksud dari kalimat tersebut. Demikianlah pembahasan materi pada hari ini mengenai kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sebelumnya, saya pamit undur diri.